tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan umat hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, memasuki acara pertama yaitu tausiah dengan tema makna silaturahmi dan kerja profesional yang akan disampaikan oleh Ustadz Anang Wahid. Kepada Ustadz Anang Wahid kami persilahkan. Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idina wal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Aura Sifa dan Direktur Klinik, yang kami juga belum berkenalan. Pokoknya yang penting sudah rawuh hadir ke sini, kita menjadi saudara. Yang kami hormati Bapak Ibu karyawan Rumah Sakit Aura Sifa dan seluruh hadirin dan tamu undangan yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi menjelang siang ini kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat sehat, nikmat sempat. Sementara di ruangan-ruangan di bawah sana banyak sekali saudara-saudara kita yang sedang diuji sakit oleh Allah. Sementara kita sampai hari ini masih diberikan sehat. Padahal mungkin saudara-saudara kita yang sedang terbaring sakit itu mereka amalnya lebih baik daripada kita. Ibadahnya lebih sregep daripada kita. Dan sementara kita mungkin sholat kita kadang-kadang telat, posone kadang-kadang mokel. Tapi kita hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah, yang dengan sehat itu Bapak Ibu kita semuanya bisa melaksanakan aktivitas sebagai abdi masyarakat di rumah sakit Aura Sifa ini. Dan semoga dengan nikmat ini Allah senantiasa menjadikan kita orang yang lebih bertakwa dan beriman kepadanya. Dan semoga kita semuanya oleh Allah senantiasa dimudahkan untuk beribadah, hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Direktur, jadi ini tadi sebenarnya permintaan dari Pak Sol. Itu saya ngisi Pak jam 8 sampai jam 10 ngisi di Pare. Wis gak apa-apa wis. Lah engko lek kanca-kanca ngenteni, ora apa-apa ngenteni sedilit ae. Mohon maaf, ini tadi kami dari Pare jam setengah 10 sampai di sini ya sudah jam 10 lebih. Oleh karena itu kalau seandainya panjenengan menunggu, tapi menunggu pun kalau di ruangan seperti ini saya kira nyaman-nyaman saja. Kalau nunggunya di parkiran luar biasa panasnya Bapak Ibu. Panas sekali hari ini. Dan semoga duduk kita di pagi hari ini menjelang siang ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Direktur dan teman-teman semuanya, acara halal bihalal itu sebenarnya adalah acara muhasabah. Muhasabah bagi kita bahwa kita ini ternyata manusia yang banyak dosa. Baik itu pimpinan, karyawan, semuanya ternyata kita ini adalah orang yang bergelimang dosa. Dan alhamdulillah dengan berlalunya Ramadan itu separuh dari dosa itu sudah hilang. Dosa apa? Karena dosa itu kan utuh ya sebenarnya. Yang separuh itu adalah dosa kita ketika melanggar hak-haknya Allah, dan yang separuh lagi adalah dosa terhadap melanggar hak-haknya manusia. Asumsinya dengan berjalannya Ramadan kita sudah berpuasa, yang berpuasa kecuali yang sing mokel-mokel wingi. Wonten sing mokel kayak bodoh wingi, wonten. Oh, wis mokel bodoh bisa. Jadi saya tuh punya tetangga Bapak Ibu.
Ora poso tapi melok bodoh gitu ya. Ya wis ora apa-apa, berarti sik enek iman titik ngono sih. Nah, asumsinya dengan puasa 30 hari yang kita lakukan kemarin, dosa-dosa kita yang separuh itu sudah hilang. Dosa kita kepada Allah sudah hilang. Dan sebenarnya tidak harus dengan puasa dosa itu hilang. Karena Allah itu Bapak Ibu sangat senang mengampuni dosa. Jangan samakan Allah dengan istrimu Pak. Istrimu kan sampean berbuat salah sedikit lah, ancamannya luar biasa. Telat ya Pak Direktur tidak tahu ya, kalau telat sedikit aja ke rumah kan istri tidak mau buka pintu. Bisa jadi seperti itu, tapi Allah tidak seperti itu teman-teman. Allah itu punya banyak lembaga pengampunan dosa. Jadi mohon maaf ya, kalau ya untungnya kita itu punya Tuhan, punya Allah yang hobinya, maaf ya bahasanya hobinya mengampuni dosa. Kalau seandainya manusia di dunia ini kok menjadi manusia yang tidak punya dosa, manusia akan dihabisi oleh Allah, diganti lagi dengan manusia yang suka berbuat seperti jenengan ini. Jadi udah pas ini Pak Direktur. Jadi teman-teman ini kan sing tukang gawe dosa iki pas iki ning donya iki. Malah kalau ini wong-wong ning donya kira seneng gawe dosa, Allah akan ganti dengan manusia yang suka berbuat dosa. Jadi alhamdulillah ya. Jadi para pendosa-pendosa yang dirahmati Allah. Yes padha kula nggih sami. Bukan hanya jenengan yang suka berbuat dosa, kula nggih. Jangan dikira Pak, terus ustaz iki lek ustaz insyaallah resi. Oh, malah ustaz iki sosok dosane luweh. Oh, saya semangat men. Ya lek dosane ustaz luweh akeh terus yang ngopo sampean ngrungokne ceramahku? Ya, dosa kami mungkin lebih banyak karena kami ngerti hukum, Pak. Kami dari kecil sekolah nang gone agama. Nek jenengan kan mungkin SD negeri, TK-nya Dharma Wanita, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah di kedokteran, kuliah di perawat, di bidanan, di gizi dan sebagainya. Kalau saya kuliahnya dari kecil agama Pak, SD-nya aja SD negeri, SMP-nya mondok, SMA mondok, kuliahnya kuliah agama. Sekarang pun juga ngajar di UIN itu di Fakultas Agama. Jadi kalau saya melanggar, konsekuensinya lebih besar saya daripada jenengan. Kalau saya Pak melihat sesuatu yang haram, dosaku luwih gede timbang sampean nonton dangdut koplo Pak. Saya ini Pak Ustadz, senengan saya itu nonton artis joget-joget itu loh Pak Ustadz. Loh, dosa, tapi dosamu ora luwih gede timbang dosaku lek aku nonton yang sama. Makanya hiburannya Ustadz itu hanya satu Bapak Ibu, istri saja. Makanya rata-rata bojone Ustadz ayu. Lah, lek bojone Ustadz ayu terus hiburannya apa nih Pak? Lelek jenengan kan iso karaoke, iso nyang kafe. Jenengan nanti tuh mau ustad karaoke atau ustad neng ada? Ustad sopo jal Kalau saya hiburan saya ya pulang ke rumah nonton istri saya. Sok-sok istriku tak akan joget-joget ngono. Joget toh aku hibur aku ya sampean tok. Makanya saya ini Pak, mohon maaf ya, gaji saya itu separuh bahkan lebih dari separuh saya berikan istri saya. Pokoknya ingin dempul wajah. Gen ketok ayu. Karena hiburanku hanya engkau saja. Loh, aku neng kene kan iso nyawang sampean tok to Bu. Pengajiannya mek setahun pisan. Oke. Ternyata setelah dikalkulasi banyak dosanya. Tapi karena Allah itu selain adil, Allah itu Maha Penyayang, Maha Welas Asih, teman-teman. Maka mungkin bisa jadi teman-teman yang banyak dosa itu karena pemahaman agamanya sedikit, dibebaskan, dilepaskan, dimasukkan surga. Kamu siapa? Ustadz ya Allah. Lah kok iki gaene gawe dosa masih ora akeh. Nggih hiburan ya Allah. Ora iso, sampeyan ngerti hukum, sampeyan ngerti halal, ngerti haram, gaene nyeramahi wong. Lah kok ngono sampeyan nglanggar dhewe. Ora iso. Akhirnya Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu nanti kalau jenengan masuk surga dulu, tolong ingat-ingat wajah saya, teman-teman. Oh, bisa jadi jenengan nanti masuk surga duluan. Nggih. Kenapa? Karena jenengan ini manusia-manusia lugu yang ketika berbuat dosa rata ngerti hukume. Makanya Pak, rasa sering-sering pengajian kira jenah. Baik, teman-teman, jadi gini, asumsinya setelah Ramadan ini dosa kita yang separuh itu sudah hilang. Karena memang Allah tadi kami sampaikan punya banyak lembaga pengampunan. Puasa, man shoma Ramadana imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, resik dosane. Yang pernah haji, al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Wong ki lek wis hajine mabrur, dosane di ngapura kabeh, dijamin masuk surga. Resik dengan haji. Sudah berapa kali haji Pak Direktur? 1. Berarti jenengan ki resik. Resik. Jenengan kalau pengen jaluk donga yang Pak Direktur aja. Karena beliau manusia yang tanpa dosa. Kenapa? Sudah haji Pak. Pokoknya haji itu ngersi dosa. Orang yang pulang haji itu kayaumin waladatuhu ummuh, seperti hari di mana dia dilahirkan dari rahim ibunya, resik randuwe dosa. Ya, masih bar kuwi terus enggak dosa. Nah, yang penting dia pulang haji itu resik. Nah, termasuk sholat dari satu ke sholat yang lain itu juga mukaffirah lidzunub, menghapus dosa. Jenengan sedekah menghapus dosa. Jenengan umpamane berbuat baik kepada orang menghapus dosa. Jenengan datang ke masjid untuk sholat jamaah, 1 langkah itu menghapus 1 dosa. Bayangkan, kalau Anda berjalan ke masjid 50 langkah, PP 100, berarti setiap kali ke masjid 100 dosa diampuni oleh Allah. Artinya apa? Setelah Ramadan ini dosa kita kepada Allah resik. Sing gaene maksiat mata. Napa maksiat mata niku Mas? Maksiat mata ki ngincengi wong wedok sing untuk bojone iki maksiat mata. Melihat wanita yang bukan istrinya itu maksiat mata, kayak pikiranmu orang genah kuwi. Ya Allah, istriku ndak cantik ngono yo. Kuwi maksiat mata, dosa ndak? Ibu-ibu, dosa nggak? Dosa, maksiat mata melihat laki-laki ganteng, sementara neng omah panutok. Anda berpikir yang macam-macam, ya Allah, nyang opo suamiku kok ora koyo ngono. Yo alah penake apa dirokne ae suamiku. Dosa, Bu. Anda melihat siapapun yang bukan mahrammu, bukan suamimu dengan pandangan syahwat, dosa. Termasuk awakmu nyawang aku syahwat, dosa loh. Pak kaya renek liyan ya. Iya, maksiat telinga. Kita mendengarkan sesuatu yang buruk-buruk, itu dosa, Pak. Ya, saya tidak tahu kalau di rumah sakit ya apa ya, maksiat sing terbesar apa ya. Just pokoknya sampean ndak disiplin kerja ini dosa. Maka itu semuanya insya Allah sudah selesai dosa itu dengan puasa kita, dengan ibadah kita di bulan Ramadan kemarin. Maka yang datang di depan kami ini insya Allah separuh dosanya pun resik. Amin ya robbal. Nah, sekarang masalahnya yang separuh lagi ini belum. Separuh itu apa Pak Ustadz? Yang separuh itu dosa yang tidak cukup kita habisi dengan istighfar dan tobat. Dosa apa itu Pak Anang? Dosa kepada sesama manusia. Oleh karena itu alhamdulillah Bapak Ibu di Indonesia ini ada tradisi halal bihalal seperti ini. Jenengan loh di sela-sela kesibukan. Jenengan ini sakjane sibuk ini. Nah kok ya sempat-sempatnya duduk di sini mendengarkan tausiah karena halal bihalal Pak Ustadz penting sekali Pak Ustadz. Nah, makanya semoga momentum halal bihalal ini betul-betul menjadi momentum yang sangat baik untuk kita untuk saling bermaaf-maafan siapapun yang bersalah. Baik itu pimpinan kepada karyawan, karyawan kepada pimpinan. Sing gene ngrasani iki pimpinannya apa karyawane kira-kira. Sinten? Pak Direktur sering kedutan telinganya. Ah iku sering dirasani jenengan. Jenengan sering dirasani ambek karyawanmu iki. Pokoke nek mripate ngono kayak ning telinga ngono iki dirasani Pak jenengan. Nah. Dan ternyata teman-teman ngerasani wong kuwi jenengan sedang transfer pahala kepada orang yang Anda rasani. Makanya nanti di sini yang paling pertama masuk surga beliau. Kenapa? Karena ya kuwi pahalamu kok transfer kabeh yang beliau. Makanya ya itulah. Kalau pengen ngrasani kuwi sakjane ngrasanono wong tuamu ae. Dadi kan pahalamu ki transfer yang nggone wong tua. Eman kalau kita ngrasani orang lain itu kan berarti kita setor pahala gitu ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pagi hari ini saya akan menyampaikan satu hal yang tidak tahu ya ini ada hubungannya dengan halal bihalal, tapi ini untuk kita semuanya bahwa kami sering menyampaikan materi di depan teman-teman rumah sakit, ya pegawai bank dan sebagainya. Kami sampaikan bahwa dari pemahaman kami, dari pemandangan kami ini bahwa memang koyok teman-teman rumah sakit itu ada 4 tipe ya sebenarnya. Jadi mungkin termasuk yang di Aura Sifa ini ada 4 tipe lah, 4 tipe karyawan lah. Yang mana 4 tipe ini semuanya disampaikan dalam Al-Quran teman-teman. 4 tipe ini.
Maka kita termasuk bagian yang mana dari 4 ini kira-kira? Yang pertama. Ada tipe karyawan rumah sakit itu, baik itu mulai dari direktur sampai security, itu yang dia itu oleh Allah dijanjikan kehidupan yang bahagia. Jamin sih. Hidupnya oleh Allah dijadikan hidup yang bahagia. Hidup bahagia itu seperti apa? Kalau dalam Al-Quran itu disampaikan hayatan thayyibah. Surat An-Nahl 97 itu. Hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu tafsirnya umurnya panjang, badannya sehat, keluarganya bahagia, pasangannya cantik, ganteng, solih, solihah, sabar, duitnya oke, mobilnya apik, badannya sehat, lemah ombo, rekeningnya gendut. Pokoknya sing apik-apik neng donya. Itu yang pertama. Terus belum cukup. Di dunia dia punya itu kan. Di akhirat setelah dia meninggal, dia oleh Allah akan diberi yang lebih baik dari apa yang dia rasakan di dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang dia rasakan di dunia itu nanti dia akan mendapatkan di akhirat yang lebih baik dari itu. Neng donya iso kelakon numpak Alphard, Pajero, Fortuner, Ribbon. Neng akhirat duwe luwih apik. Apa kira-kira? Wis mbuh wong neng swarga ki ora krek dibayangne Bapak Ibu. Jenengan kalau Mas ya, sampean delok ibu-ibu ke wayu. Sing paling ayu saura sifah iki neng akhirat saujung kukune tok. Sapa sing paling ayu neng kene? Sapa Mas? Ya kuwi lah ya. Sing sampean anggap ayu neng aura sifah iki Mas. Karyawan aura sifah iki sing paling ayu. Kuwi nek seujung kukune dengan kecantikan surga nanti. Jadi sampean iki lek neng kene ora usah melek. Ora usah getun bojomu rate ayu. Dan nikah belum? Cantik istrinya. Iki jawaban yang ngeles yang ini Pak. Padahal aku nih mboten Pak. Jawabannya kurang optimis sampean. Cantik ngono harusnya. Cantik apa? Aku kasep pisan. Teman-teman, yang sekarang istrinya mungkin gak sesuai angen-angen, gak cocok ambek angen-angennya sampean. Pak wis ora ayu, cerewete judes ora. Tenang, sing sabar. Kenapa? Kesabaranmu itu adalah surga bagimu. Makanya wong lanang ki kuncine lek tukaran karo wong wedok ngalah Pak. Ngalah terus ngalih, betul dah. Heeh. Ya ojo ngalih Pak. Ngalah, ojo. Engko malah memperpanjang suasana iku. Ngalah, meneng, dengarkan dengan seksama. Ya wis to, genetek. Lek wis kesel engko leren dhewe. Wis ngono Pak. Jadi kita para laki-laki ini, halo, termasuk Pak Direktur, pernah diomong-omong istri Pak? Oh sering. Mana Bu Direktur? Oh, masa sih Bu jenengan kayaknya kalem begitu kok masa sering? Ngapunten. Kalau istrimu sedang marah-marah, maka dengarkan, duduk, dengarkan dengan seksama. Kemudian sambil Anda berzikir kepada Allah, astagfirullah. Nah, kalau kesel, innalillah, lek wis kesel. Kenapa? Ojo mbok tinggal ngalih Pak. Loro ati kok tinggal ngalih. Kok tinggal ngopi malahan. Dengarkan saja. Kenapa? Karena ketika dia ngomel setiap hari pun, itu sebenarnya belum bisa untuk membayar apa yang sudah mereka berikan untuk kita. Mereka sudah memberi kita anak. Padahal anak yang dilahirkan oleh istri kita itu nanti milik kita. Nasabnya kan ke bapaknya apa ke ibunya? Bapaknya, padahal sing ngeden sapa? Wayahe kan ibu, aku masnya apa? Sing ngeden aku kok. Tapi kan enggak, Anda kan hanya pura-pura ngeden waktu itu. Ayo deh, aku yang ngeden ini. Kemudian beliau telah menyusui anak kita. Lek anake dhewe lara, sing ra turu sapa? Coba jenengan punya anak kecil sakit. Siapa yang susah? Siapa yang enggak bisa tidur? Bapaknya atau ibunya, Bu? Bapaknya apa, Bu? Turu lho jerek bapake. Maka
Maka itu teman-teman, urung enak apa-apa nih kalau kita sekedar mendengar omelan istri kita. Bene. Biarkan dia puas dengan omelannya itu. Karena kalau jenengan membalas omelan itu, maka rumah tanggamu akan hancur lama-lama. Iya, rumah tangga hancur itu kan gara-gara suami istri podo-podo ndak gelem ngalah. Maka nyuwun sewu, kalau jenengan kok diomeli istri, ngalah, sabar, terus kemudian suwi-suwi ngenes terus meninggal dunia, insya Allah surga untuk panjenengan semuanya. Husnul khotimah. Jenengan tahu tandanya laki-laki yang suka diomeli istri dan dia ngempet, ibu-ibu? 2 tandanya. 1, awake kuru. Lah, wong lanang ki pokoke lek giyane diomeli bojone, diomong-omong bojone, awake kuru. Kenapa? Ngempet, ngenes. Mikir gitu. Ketoke ngopi ning warung kopi tapi mikir bojo. Ya Allah, ya Allah. Loh, lek Pak Ustadz ya ora kok krana bojone galak. Pawaan lek Pak Ustadz ya. Saya tuh sebenarnya enggak kurus ya, Ibu. 62 berat saya. Cuman kelihatannya kurus karena memang ya saya karena mikir jamaah ini. Jenengan ki ndak merasa saya pikirkan. Loh, kula wingi dikabari untuk ngaji di sini ku sudah mikir gitu, ya Allah, kayak aku ngomong apa ning ngarepe teman-teman Aura Sifai. Aku mikir ngono. Ora percaya, berat to ning kene iki. Ora percaya, linggo kene ndang. Aku tak ning sor. Wah, abot, Pak. Abot banget. Ya mungkin sesuai dengan profesi masing-masing ya. Oleh karena itu gini, teman-teman. Tadi satu apa? Badannya kurus ya? Nah, berarti Anda aman, Pak. Anda istrimu kayaknya sabar sekali, Pak ya. Ya. Sampingnya ini yang bermasalah. Sudah nikah? Oh, belum. Wah, urung nikah kaya ngene. Jangan salah milih istri ya. Cari istri yang sabar ya. Aku ini bahaya lek sampean kok bojomu galak. Entek awakmu kok, Mas. Aku ora ngedenteni sampean. Rencana nikah kapan? Masya Allah. Yes, kita doakan teman-teman. Kita doakan semoga Mas siapa namanya? Afi. Mas Afi semoga bertemu dengan jodoh yang solihah, cantik, sugih, sing calon mertuane sakaratul maut. Ya mungkin warisannya gendang lemu arek iki. Baik. Oke. Jadi gini teman-teman. Ada teman-teman di sini ini yang hidupnya bahagia, enak wes, hidupnya bahagia neng donya, bojone yo ayu, sabar, pengertian. Karena tidak ada kebahagiaan melebihi dari punya istri yang solehah, Pak Direktur. Wis tok masih duwe oke lek bojo ndak solehah, galak, ora penak urip niku. Dia akan melampiaskan kehidupannya di luar rumah. Tanda orang bahagia itu dia betah di rumah. Wong omahan, ndak suka nongkrong ning warung kopi. Sawangan kancamu sing gane nongkrong ning warung kopi, dia sedang merasakan susah di rumahnya. Loh. Makannya di mana? Makannya nggo bontrot kok omah. Sing gane sarapan ning warung-warung kuwi ketok lek bojone reso masak kuwi. Isone mek mureng-mureng Pak Ustad. Tenan. Kebahagiaan yang belum menikah, mohon maaf yang belum menikah. Ojo salah milih pasangan. Ojo salah. Kenapa? Karena sekali engkau salah memilih pasangan, hidupmu akan berantakan, teman-teman. Kalau sudah berantakan, nyambut gayemu melok berantakan. Orang yang bermasalah di rumah tangga itu akan sangat berpengaruh pada kinerja. Makanya teman-teman Aura Sifa, jenengan harus membangun rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah supaya pekerjaanmu menjadi luar biasa. Bar tukaran ngono ki, Pak. Iso-iso salah nyontek, Pak. Iya, wayahe obat penenang malah sing dinge obat apa ngono. Karena apa? Ndak fokus. Karena habis tukaran dengan apa nih kok pegatan barang. Wah, berat sekali. Semoga-moga di sini tidak ada yang pegatan. Amin ya rabbal alamin. Intinya apa kira pegatan? Ngalah, Mas, ngalah. Pokoknya ketika istrimu marah-marah ngalah. Ngono tok wis. Kita ini sebagai kaum tertindas, wahai saudara-saudara. Baik. Di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Saya tidak perlu cerita tentang surga seperti apa. Surga kuwi sing penting tidak bisa dibayangkan oleh akal sehat kita. Saking penake.
Syaratnya bagaimana Pak Ustadz? Siapa Pak Ustadz? Pegawai rumah sakit Aura Sifa yang Allah akan berikan bahagia dunia dan akhirat itu Pak Ustadz. Maka Allah berfirman, man amila solihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min. Syaratnya 2 saja teman-teman. Apakah itu direktur, wakil direktur, ibu direktur, calon direktur, karyawan semuanya, dokter, bidan, perawat. Lek pengen hidup kita bahagia. Karena ingat, kebahagiaan itu bukan tergantung pada tenan loh. Aku ki wis tau ngrasakne masalahnya. Sampeyan urung toh? Urung tak duwe duit masalah. Kami punya banyak temen yang duitnya iki serak nek dihitung, Pak. Di Tulungagung itu ada punya temen yang duitnya wakeh sampai ya Allah, sertifikat lemah bisa pirang-pirang lemari. Setiap pagi ada yang nawakne ngedol lemah dibeli sama pokoknya asal pinggir jalan dibeli. Mobil ra karu-karuan, aset wis sembuh ra karuan. Ngobrol dengan saya. Ustaz, badhe curhat Ustaz. Curhat nopo? Istrinya 3. Direktur berapa istrinya? 1. Luar biasa, suami setia Bu. Masalah ada Bu direktur, jadi tidak. Gini, Bapak Ibu, istrinya 3. Kemudian uangnya luar biasa, banyaknya luar biasa. Curhat sama saya, Ustaz. Kula badhe curhat, boleh Ustaz? Monggo silahkan. Kula niki hidup kula mboten bahagia Ustaz. Kenapa kok tidak bahagia wong jenengan iki uangnya banyak, hartanya dan itu lebih baik daripada yang kau miliki, hidupmu akan susah. Mas main dan itu lebih baik daripada yang kau miliki, hidupmu akan susah. Mas, Anda melihat ibu-ibu yang di belakang, ayu, bareng ngono sampean pulang, ketemu sama istrimu, kok elek malia. Bisa jadi ibu-ibu yang ngono. Ketika engkau melihat sesuatu yang lebih baik dari apa yang kau miliki, maka engkau akan susah, hidupmu tidak akan bahagia. Maka kunci bahagia adalah syukuri, nikmati apa yang Anda miliki saat ini. Nah, bagaimana caranya agar kita bahagia di dunia dan di akhirat teman-teman Aura Sifa? 1, kata Allah, man amila solihan, beramal solehlah. Sampun apa dereng? Halo, bapak-bapak sampun beramal soleh nama dereng? Insyaallah. Ibu-ibu sampun beramal soleh? Baik, Masya Allah. Membanggakan diri sendiri. Ya Allah, Bu, Pak. 1, kuncinya adalah beramal soleh. Apa amal soleh? Amal soleh itu adalah amalan perbuatan yang dicintai Allah dan dicintai manusia. Prinsipnya tidak menyakiti Allah, tidak menyakiti manusia. Ustadz, saya ini seorang dokter Ustadz. Terus amal soleh saya apa? Tolong pasien, sembuhkan dia, jangan melakukan malpraktik. Kemudian saya ini seorang perawat Ustadz, apa amal soleh saya? Layani pasienmu dengan baik, dengan senyum, dengan ramah, dengan sopan. Saya ini seorang pimpinan Ustadz, apa amal soleh saya? Jadilah pimpinan yang baik, melindungi karyawanmu, menjadi orang yang bisa dicontoh oleh orang-orang yang ada di bawahmu. Itu amal soleh. Saya karyawan Ustadz, apa amal soleh saya? Taati pimpinanmu. Ojo gaene ngrasani ae. Masuk tepat waktu, disiplin, itu amal soleh. Saya seorang istri Ustadz, apa amal soleh saya Ustadz? Taati suamimu. Sudah Bu. Ini segini ini yang lebih banyak jomblonya atau yang sudah punya suami ini? Halo? Yang sudah punya suami angkat tangan coba. Yang sudah punya suami. Berarti yang belum angkat tangan belum punya suami ya. Saya mau tanya kepada ibu-ibu, mohon maaf, amal solehnya istri kepada suami itu apa? Coba. Memasak. Betul Pak, memasak itu amal soleh Pak. Terus apa lagi Bu? Memacak. Memacak karena kok memanah. Maaf Bu, amal solehmu kepada suamimu itu gampang saja. Apa amal solehmu kepada suamimu? Manuto nyanggone suamimu. Titik wes. Suamimu ngongkon apa? Jawabannya apa? Sendika dawuh Kang Mas. Kayak Bu Direktur loh. Sendika dawuh Kang Mas. Ngersakne napa malih Kang Mas? Suamimu lek mbok ngonokne, insyaallah umurnya nambah 5 tahun.
Saiki ngene lho Bu. Saya mau tanya, niki tiyang Jawa sedaya toh? Jenengan teng suami. Sik Mas, menengo sik aja muni Mas. Aku tak omong karo sing buri kudungan-kudungan lho. Maaf, jenengan kepada suami itu pakai basa krama inggil ndak ibu-ibu? Berarti karo bojomu nyapo? Rene ngono berarti. Sekarang saya mau tanya, kepada Pak Direktur jenengan basa krama napa mboten? Berarti suamimu karo Pak Direktur luwih terhormat ndi? Padahal suamimu itu surgamu. Engkau tidak akan masuk surga kalau engkau tidak membahagiakan. Orang enak ceritane direkturmu swargamu. Yang ada suamimu adalah surgamu. Ketika engkau taat kepada suamimu, maka surga terbuka luas untukmu wahai ibu-ibu. Pun basa napa derek? Bibar niki basa nggih. Mulai dari membangunkan ketika tidur, Mas, ngaturaken ngene lho, diusap-usap mripate, disebuli. Mas, kula aturi gek ndang wungu, monggo dipun bikak soconipun. Ngono baru dilus-lus ora jok getak Ibu. Dilus-lus. Monggo kula aturi wudu ngrika. Duh, Mas niki sarena jenengan wau dalu ngersakne jangan bobor. Niki santene dereng wonten. Nyuwun pangapunten jenengan menek klopo mriko. Ngono penak, Pak. Lek suami di ngonokne halah, jenengan sik kedep wis ning dhuwur kambil kono. Lho, semangat wong dibasani kok. Jale praktekno sesuk-esuk ora percaya kowe. Medhun ngono ki nggih pangapunten sarena kula mboten kuat nyumbat, monggo kula aturi nyumbat. Nyumbat sak meresik, sak apa? Jale saiki ngene Bu ya. Bu, saiki ngene Bu. Mulai nanti jenengan kalau matur kepada suami satu pakai kromo inggil nggih mboten inggih. Dek rene Dek injih. Dawuh. Jale ngono ongkol. Saiki ngene, Dek nyapa? Nun. Nyapa? Coba mulai nanti coba nggih wonten dawuh. Wonten dawuh Kang Mas. Powe nek ngono diruk. Ya Mas ya. Saya ya meneng Mas ya. Wonten dawuh Kang Mas. Aku jare pijetono awakku kok renceng wae. Oh, injih sendika dawuh pijeti. Mas, sarena sampun keju kabeh kula idek-idek nggih panjenengan. Masya Allah. Marem suami itu. Suami itu marem. Coba sebelum jenengan ngomong itu coba pakai nyuwun ngapunten. Pangapunten nggih, pangapunten dulu. Sebelum ngomong sama suami, nyuwun pangapunten Kang Mas. Ngono kan penak to. Jadi ora kok nduding-nduding ngongkon-ngongkon. Sapu kayak sapu. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Wonten sing ngoten Bu, jenengan Bu. Mas wonten istrimu nek sing ngono Mas, kene getak kowe iki. Bu, padahal ridhonya suamimu ini adalah kunci surgane jenengan. Suamine jenengan ki ikhlas lilo teng jenengan. Makanya wingi pun nyuwun ngapura napa dereng Dek Bodo? Heeh. Kek piye lek menjaluk ngapura? Bojone arep salaman ning jaba lho. Wis digiyaret, ayo Mas nyang jero kamar. Penting iki, penting. Nyapa? Penting dilingkuhne istrine bersimpuh. Tangane dicucup ngarep mburi iki sampai kembloh. Kene kembloh loh, kene kembloh itu. Mas, pira-pira luputku njaluk ngapura ya Mas, gaene aku getakin jenengan, gaene aku juting-juting jenengan njaluk ngapura ya Mas. Ngerti ya sing lanang piye? Ndangake karo prengas res. Halah, sesuk balik setelan awal ya. Makanya nyuwun sewu Bu yo, njaluk ngapura ku ora mek pas bodo. Kapan? Sawayah-wayah. Minimal sebelum tidur minta maaf. Kalau kata Rasulullah, seharusnya istri itu sebelum tidur dia nempel suaminya. Suaminya dipeluk, dipegang tangannya, diremet Bu, diremet. Bareng ngono dia mengatakan, demi Allah suamiku, aku tidak akan menutup mataku sebelum engkau memaafkanku. Bojomu yang ngono ora? Pak, kula dicedhiti karo TikTokan scroll. Astagfirullah. Tobat ya Bu ya. Nanti malam tidur HP ditaruh. Ojo nyekeli HP lek turu. Jangan sampai kita tidur kemudian HP masih nyala. Taruh HP-nya, pandang wata suamimu.
tatap mata suamimu, minta maaf kepada suamimu. Dadi ngono lho penak, dadi wong wedok ki penak, sing penting apa? Manuto nyanggone Lah suami kula ratek beneh Pak Ustaz, salah dhewe. Cari suami yang Nah, kalau bapak-bapak gimana amal solehnya jadi bapak-bapak? Piye Pak amal solehmu Pak? Pak Direktur piye Pak amal soleh Pak? Amal solehnya seorang suami itu gampang, satu saja. Turuti kemauan istrimu. Penak toh? Loh, lek kon ngomong lho, kon maca, kon masak, kon mana, kon manut, kon ngene kon. Suami itu gampang. Pokoknya istrimu minta apa, kasih. Itu aja wis. Gampang toh, Pak? Ayo entang bariki ditulis apa njaluk apa. Karena seorang laki-laki, seorang suami yang terbaik itu seorang suami yang paling baik kepada istrinya, bukan kepada istri orang lain. Dia sayang kepada istrinya, dia gemati kepada istrinya, dia romantis kepada istrinya. Nyanggone istri ki panggil sayang. Sampai kapanpun duwe putu 5 panggah yang maksudnya. Duwe putu 5. Baik, itu amal soleh. Sebagai pimpinan amal solehnya dia harus adil kepada karyawannya. Karyawan amal solehnya taati pimpinanmu. Kok sampai karyawan gak taat karo pimpinan, berarti bukan karyawan yang soleh. Uripe angel engko. Harus disiplin karena kita sebagai anggota dari atau bagian dari Aura Shifa ini, kita sedang melayani umat. Urusannya nyawa kita di sini nih. Kalau sampai kita melakukan kesalahan, maka urusannya nyawa dan itu nanti tanggung jawab kita langsung kepada Allah, teman-teman. Maka beramal solehlah sesuai dengan profesi Anda, beramal solehlah sesuai dengan kemampuan Anda. Beramal solehlah sesuai dengan apa yang Anda bisa. Nah, itu yang pertama, beramal soleh. Yang kedua, syaratnya adalah wahuwa mu'min. Dia harus beriman kepada Allah. Oleh karena itu, amal soleh saja tidak cukup. Tetapi amal soleh yang dibarengi dengan keimanan kita kepada Allah. Teman-teman yang beragama Islam, teman-teman Aura Shifa, jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Pak, pengaruh nggak Pak Ustadz kalau saya tidak sholat dengan rumah sakit ini? Sangat pengaruh. Kami sampaikan di mana-mana, di pabrik-pabrik, di instansi apapun. Ketika ada karyawan yang bermaksiat kepada Allah, maka itu sangat berpengaruh kepada kualitas dan kuantitas tempat dia bekerja. Kok sampai enek karyawan ini ninggalnya sholat, sing Islam, Anda telah menghancurkan pelan-pelan rumah sakit ini. Kalau ada yang wayah poso malah mokel, Anda telah menghancurkan pelan-pelan rumah sakit ini. Naudzubillah, kalau sampai ada yang bermain api, bermain dengan istri orang di rumah sakit ini, berarti Anda telah menghancurkan rumah sakit ini dengan pelan-pelan. Maka karyawan di sini semuanya, pimpinan sampai karyawan semuanya harus menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen panjenengan semua diberkahi oleh Allah di sini. Wis to pokoke ngene. Rumah sakit Aura Shifa ini insya Allah akan memberi kemanfaatan, keberkahan untuk kita. Yang penting ayo ade bareng-bareng ngedoi kemaksiatan. Sama teman-teman, kayak orang tua punya anak. Wong tuanya maksiat, pengaruh gak ke anak? Pengaruh. Makanya sing dadi wong tua hati-hati Mas. Sayang kita kepada anak itu caranya apa? Hentikan kemaksiatan sekarang juga. Kok ada dua anak kok bangga senengane nonton dangdut koplo, goyang patah-patah. Itu akan ngefek kepada anak-anak kita yang sekarang sedang belajar. Kalau kita karyawan di Aura Shifa ini kok hobine maksiat, maka itu akan berpengaruh kepada pasien-pasien kita. Oleh karena itu monggo, ngene iki pengajian ngene iki kan piye carane bar iki terus tambah sae sing amal soleh, sing dadi admin sing amal soleh. Jangan lupa, jangan bermaksiat kepada Allah. Siap? Siap. Wayah ngopi boleh, tapi wayah salat sholat, mancing boleh, saya minta coba mancing keributan. Silahkan, itu hobi teman-teman. Ustadz kalau saya nongkrong silahkan. Yang penting Anda tidak melalaikan kewajibanmu kepada Allah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, tipe manusia yang kedua, tipe teman-teman Aura Shifa ini, yang kedua adalah Ustadz, saya ini sudah berusaha menjadi karyawan yang disiplin Pak Ustadz. Saya sudah berusaha taat kepada pimpinan Pak Ustadz. Saya sudah berusaha menjadi seorang yang berintegritas dan profesional Pak Ustadz. Tetapi kenapa hidup saya begini-begini saja Pak Ustadz? Bapak Ibu mohon maaf. Adakah di antara Bapak Ibu yang sampai hari ini
hidupnya masih susah ada? Halo? Sing ratek ceklan duit enek iki? Mboten wonten. Wah, luar biasa Pak Direktur, luar biasa ya. Gajine jenengan piro to? 50 jutaan ya. Ada yang sampai hari ini masih punya utang ada Bapak Ibu? Lah kok ngono jareke bahagia. Oh, alah. Ngapunten. Ada yang masih punya utang? Ada yang masih punya hutang. Ki yo bahagia urip ndek utang ngono ki. Ustaz, saya ini sudah berusaha menjadi karyawan yang profesional, disiplin, berintegritas Pak Ustaz. Ibadah sekabehane tak lakoni, tahajud, poso, Senin Kamis. Tapi kok bangga utang ya Pak Ustaz. Omah yo rong duwe bangga ngekos ya Pak Ustaz. Bahkan iki istri minta cerai Pak Ustaz. Ini gimana? Nah, ketika ada yang sudah berusaha baik, kemudian hidupnya sampai sekarang belum baik-baik saja. Nggih. Itu berarti apa? Di dalam surat Al-Baqarah 155 Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was tsamarat wa basyiris sabirin." Anda berarti sedang diuji oleh Allah. Tidak ada orang yang tidak diuji. Ujiane security kuwi disesuaikan dengan kemampuan security. Ujiane direktur disesuaikan dengan ujian kelas direktur. Ujiane sampean bagian apa? Perawat. Ya ujian perawat. Sampean nek dengan ujiane direktur nggak kuat sampean. Direktur apa enek ujiane? Lho piye to? Orang-orang yang semakin besar tanggung jawabnya dan semakin punya banyak fasilitasnya, ujiannya semakin sing paling enteng ujiannya ya sing gajine paling titik lho. Sama ning gajine paling titik. Kuwi ujianmu paling titik ning kene. Kenapa? Disesuaikan. Makanya teman-teman karyawan melihat pimpinan penak ya, mobilnya apik, omahe apik ngene. Lho, ujiane yo gede teman-teman. Ujiane yo gede. Makanya doakan pimpinan yang diuji oleh Allah, didongakne muga kuat. Muga-muga husnul khotimah. Pimpinan yo ngono melihat karyawannya, ya walah. Sampeyan nyapa kok telat ae. Kula niki ngopeni tiyang sepuh kula stroke, Pak. Didoakan, disantuni. Jadi kalau kita sudah berusaha baik tapi uripe dhewe iki panggah ujian dan ujian, berarti Allah sedang sayang kepada kita. Caranya bagaimana Pak Ustadz? Hadapi dengan caranya sabar gimana? Ketika dihantam pertama, ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Ketika Anda berjalan teman-teman, kok kesandung, cetok kesandung, ucapkan apa Pak? Kok aduh. Iong, aduh. Orang yang sabar ketika dia terhantam pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah penguat kita. Ngendangi koncone loro, wis arep stroke ngono ku ya. Ucapkan apa? Lho aja dikira innalillahi iki ndongane wong mati, Pak. Innalillahi itu ketika terkena musibah. Orang yang kena musibah hantaman pertama, des krungu apa, maca apa, ketika dia ketemu apa dan itu musibah bagi dia, langsung kuatkan hatimu dengan inna lillahi wa inna ilaihi. Nyang ATM delok saldo, dia. Pak Direktur, ujiane kanca-kanca iki ngono ku lho, Pak. Mlebu ATM kosong saldone. Nek jenengan kan enggak begitu ujiannya. Nek ujiane direktur kan enggak mungkin nyang ATM kosong saldone kan enggak mungkin teman-teman yo. Nek jenengan iki kelas ngono kuwi. Lek direktur lain lagi sudah ujiannya. Maka bagaimana? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapkan innalillah, terima apa yang Allah ujikan dengan sabar. Kenapa? Innallaha idza ahabba 'abdan, ketika Allah itu mencintai hambanya, ibtalahu, Allah pasti akan mengujinya. Orang yang diuji Allah berarti dia disayangi oleh Allah. Kalau hari ini umpamanya teman-teman karyawan diuji, berarti Allah sayang kepadamu. Kalau Pak Direktur, Bu Direktur atau teman-teman yang lain diuji, berarti Allah sedang cinta kepada panjenengan semuanya. Oleh karena itu, muga-muga jenengan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, amin yo. Ya, kita tidak usah minta ujian, tetapi kalau sewaktu-waktu diuji maka kita harus terima dengan sabar. Oke, yang ketiga teman-teman, sebelum kita tutup, 3, 4. Yang ketiga, ada orang atau siapapun itu mungkin jadi bagian dari aura sifat ini yang dia itu hidupnya enak. Hidupnya enak. Dia punya segala macam fasilitas. Kemudian apa?
ternyata dia itu adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Dia melanggar aturan-aturannya Allah. Dia juga melakukan kecurangan, dia melakukan dosa. Tetapi oleh Allah dijadikan hidupnya kelihatan bahagia. Ayat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 44. Surat Al-An'am ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ketika manusia itu melupakan aturan-aturan, dia halalkan segala cara. Hati-hati teman-teman. Sekarang ini golek sing halal sulit apa sing haram angel apa sing. Sekarang banyak di antara manusia itu yang menghalalkan segala cara. Meskipun itu harus menyakiti orang lain, mengkhianati orang lain, mengambil hak milik orang lain, yang penting aku sugih, aku duwe. Hati-hati. Orang-orang yang menghalalkan segala cara itu melanggar aturan-aturan Allah, maka biasanya oleh Allah itu akan dibuka pintu-pintu hartanya dibuka. Sehat, duitnya oke. Padahal apa? Padahal hidupnya tidak beres. Dia berlaku curang, nyambut gawe ning aura sifa, meleto. Apa tuh kejahatan yang ini? Oh biasanya ini kejahatan yang ini. Orang enak yo. Apa meleto tanda tangan? Apa kemudian pamit ndak masuk alasannya sakit padahal besan. Orno. Dia melakukan kejahatan-kejahatan, tapi herannya teman-teman, semakin dia berbuat jahat, kok uripe tambah penak ya, tambah penak. Beli rumah di sana, beli mobil baru, padahal dia berbuat kejahatan tuh. Apa kata Allah? Hatta idza farihu, ketika dia sudah merasa bahwa saya ini sudah mencapai puncak kesuksesan saya dengan perbuatan saya tadi, akhadnahum baghtatan, Allah akan ambil dengan tiba-tiba. Hati-hati, itu namanya istidraj kalau dalam syariah. Makanya jenengan jangan ndak usah heran. Enek wong sing tumindak endak apik tapi uripe nyun sewu, ada enggak pernah enggak jenengan melihat orang yang perbuatannya enggak baik tapi hidupnya enak? Itu namanya dilulu, istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ketika sudah waktunya Allah akan ngambilnya juga dengan spontan. Maaf, teman-teman, ketika kita sudah sampai puncak, sudah merasa kita mencapai karir kita, puncak karir kita, kemudian oleh Allah diambil dengan tiba-tiba, itu rasanya luar biasa sakitnya. Sama seperti, mohon maaf, ketika ibu-ibu punya suaminya kena stroke, naudzubillah min dzalik. 5 tahun Anda merawat dia, 5 tahun merawat suami stroke, kemudian suami stroke itu meninggal dunia, jenengan sedih apa mboten, Bu? Halo? Sedih, nangis. Alah padahal baru Mas, kalau memang kematian terbaik untukmu. Nyapa? Wes kesel kok. Bolak-balik gotong-gotong yang kamar mandi, iya toh? Ya sedih. Saya yakin jenengan sedih kalau suamimu meninggal itu, sedih. Cuman kan sedihnya ya disertai rasa lega. Ya aku sedih masakjane, masalahnya dadi rondo bariki. Tapi ya alhamdulillah iki masalahnya saiki ora repot nah iso nyandi-nyandi. Sedih tapi bertahap sehingga kesedihan itu tidak begitu besar. Bandingkan dengan ketika engkau punya suami yang masih ganteng, sehat, sayang-sayangnya, gagah-gagahe, barono pulang dari nongkrong, mumet, meninggal. Gimana? Sedih apa tidak, Bu? Oh, sedihnya luar biasa. Maka sama, orang yang berbuat dosa, berbuat kecurangan, berbuat kemaksiatan, dia diangkat oleh Allah. Ketika sudah sampai puncaknya, Allah akan ambil itu dengan spontan tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, maka dia akan jatuh dan putus asa. Oleh karena itu hati-hati teman-teman. Pokoknya perkara apa sing saja ndak pas di sini ojo dilakoni. Jadilah bagian dari aura sifat ini menjadi bagian yang jujur, amanah. Karena tadi kami sampaikan, kemaksiatan kita, dosa kita akan bisa menghancurkan lembaga ini perlahan-lahan. Maka dari pusat puncak sampai yang paling bawah harus kompak. Kompak apa? Kompak dalam ketaatan kepada Allah. Yang terakhir, nomor 4. Ada tipe karyawan itu yang ya Allah,
bekerjanya tidak semangat, gaene bolos, tidak disiplin, kemudian ora seneng ibadah, hidupnya dibuat susah oleh Allah. Susah neng donya, neng akhirat nanti akan dibuat buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu sebenarnya duduk kita ini adalah sebagai pengingat kita semuanya, teman-teman. Mohon maaf, kami bukan berarti lebih baik daripada panjenengan, karena kami kalau di kampus juga sering dibilangin seperti itu oleh Pak Rektor, oleh pimpinan-pimpinan kami supaya menjadi dosen yang berintegritas, yang disiplin, yang amanah. Maka sama di sini kami juga mengajak panjenengan semuanya. Ayo kita besarkan Aura Shifa ini. Harus kompak, harus kompak. Karena perpecahan itu akan menjadikan kelemahan dan kehancuran. Mulai dari atas sampai yang paling bawah, kompak, satu visi, satu misi. Bersama-sama, berjalan bersama-sama. Tujuan kita apa? Tujuan kita khidmah kepada masyarakat, bukan supaya kaya, teman-teman. Salah kalau niat kita di sini ben sugih, lek ben sugih carane kan doane jenengan kan mesti elek. Ya Allah, muga-muga wong kene lara kabeh, gek rene kabeh. Kan ngono to, Pak? Tapi kan tidak. Kita ingin membantu orang yang sakit. Oleh karena itu Masya Allah, kita satukan visi misi kita, sing kompak mlaku sing bareng. Karena apa? Karena tanazuk perpecahan itu adalah awal dari sebuah kehancuran. Oleh karena itu kita berdoa bersama-sama, semoga rumah sakit Aura Shifa, klinik Aura Shifa ini betul-betul senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, syukur-syukur kalau seandainya silaturahim seperti ini tidak hanya ketika halal bihalal, tetapi juga setiap saat, setiap waktu ketika ada momentum yang pas berkumpul bersama, kemudian diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, maka insya Allah keberkahan akan menaungi kita semuanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan kita juga berdoa semoga keluarga kita semuanya, terutama adalah keluarga besar Aura Shifa, baik keluarga yang ada di rumah, keluarga yang di dimanapun, semoga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keturunan kita menjadi keturunan yang solih dan solihah. Kemudian kita semuanya oleh Allah dijadikan ahlul jannah. Kita doakan untuk pimpinan kita, untuk Pak Direktur, semoga senantiasa diberikan sehat lahir dan batin, diberikan kekuatan lahir dan batin, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita juga doakan untuk teman-teman karyawan semuanya, semoga panjenengan lancar rezekinya. Yang punya hutang segera lunas hutangnya. Yang belum ketemu jodohnya setelah acara ini langsung ketemu di ruang operasi sana. Maksudnya nunggu keluarganya gitu loh. Ya Allah, ketemu yang solihah, yang solih, yang sabar, dan insya Allah yang akan bisa membawa panjenengan untuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling terakhir kita doakan semoga Aura Shifa ini baik yang ada di sini maupun yang ada di sana semakin maju, teman-teman. Semakin besar, semakin memberikan kemanfaatan kepada umat, kepada masyarakat, dan insya Allah jenengan harus yakin perjuangan jenengan di sini itu oleh Allah dihargai dengan surga nanti insya Allah. Dunia Anda dibahagiakan, insya Allah akhirat juga akan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kalau saya ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya kenapa minta maafnya di terakhir, karena saya belum kenal dengan jenengan. Kalau saya minta maaf di awal kan kesalahanku apa yang sampean. Nah, karena ini tadi saya sudah berbicara selama kurang lebih 1 jam di depan panjenengan. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, terutama kepada sampingnya jenengan. Sampingnya jenengan. Sing tak omongi rodok kuru mang, yo. Tenang Mas ya, tenang. Aku biyen pas sak urunge rabi koyo sampean. Kuru ngono kuwi. Mosok barabi yo mundak lemu didik. Kenapa? Karena mendapatkan ketenangan hati insyaallah. Nggih, kita doakan semoga ndang oleh jodoh Mas ya insyaallah. Wis pengen rabi apa rong? Enggak tak didongane bane rong pengen ya padha ae ya. Dan semuanya teman-teman yang masih punya hajat apapun, baik itu direktur, semuanya yang punya hajat apapun semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makatan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf kalau kesana kemari ngobrolnya, tapi yang jelas semoga ini bermanfaat untuk rumah sakit kita ini, untuk panjenengan semuanya, dan sekali lagi semoga kita kelak dipertemukan Allah di surganya Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Makatan mohon maaf atas segala kesalahan Pak Direktur dan teman-teman yang lain. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Anang Wahid atas tausiah yang telah disampaikan. Semoga dapat menjadi pengingat dan inspirasi bagi kita semua. Baik, sebelum memasuki acara selanjutnya, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh karyawan sekaligus dokter yang baru saja hadir. Selanjutnya sambutan oleh Direktur Rumah Sakit Aura Syifa Kediri kepada Dr. Beni Cahya Kuncoro, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati CEO kami Dr. Don Sassono dan Al-Ustadz Dr. Ustadz Anang Wahid dari Trenggalek. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di ruang Crown Hall dalam acara Halal Bihalal. Saya sangat surprise hari ini, kebetulan tamu kita ini Ustadz ini saya teringat oleh teman saya di Trenggalek. Ada ndak-ndaknya itu luar biasa saja, jadi memori masa lalu, jadi juga luar biasa. Halal Bihalal ini memang sebetulnya bukan acara yang dari orang umat Islam ya. Setahu saya ini adalah produk dari benar-benar dari Indonesia. Jadi ini bukan karena yang untuk Islam saja bukan, tapi semua karena kita ini di Aura Syifa juga kebetulan kan juga beberapa penganut agama. Saya nggak akan panjang-panjang karena tadi Al-Ustadz sudah sangat panjang kali tinggi, isinya banyak banget. Saya hanya gini aja, saya melalui manajemen keluarga, manajemen juga selama setahun ini adalah saya minta maaf sebesar-besarnya mungkin dalam rapat atau perkataan kami dari manajemen kurang kepada kalian semua yang hadir pada ruangan ini atau yang di luar sana. Insya Allah saya maafkan dan tolong saya juga dimaafkan. Jadi tadi disepil sama Ustadz bahwa ada 4 tipe orang tadi, luar biasa sekali. Mohon ini bisa diresapi oleh teman-teman sekalian. Syukur semua bisa dilaksanakan sebisa mungkin. Akhir kata dalam acara yang baik ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat Hari Idul Fitri, walaupun sudah terlambat. Semoga semua amal baik kita diterima oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Beni atas sambutannya. Selanjutnya kita memasuki inti acara yaitu halal bihalal. Mari kita manfaatkan momen ini untuk saling bermaafan dan mempererat tali silaturahmi. Acara bersalaman akan dimulai dari Dr. Don, Dr. Beni, Bu Kiki, diikuti oleh jajaran manajemen, para kabak, karu, dokter, dan seluruh karyawan. Kami persilakan untuk seluruh karyawan berdiri dan membentuk sebuah barisan. Dimohon untuk seluruh panitia membantu barisan yang teratur. Bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah.
bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmat-Nya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jatuh padamu ya Allah. Bersyukur kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya, semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh. Hadirin yang kami hormati, berikut dipersilahkan kepada seluruh tamu untuk menikmati makan siang yang telah disediakan di lantai 1. Demikian rangkaian acara Halal Bihalal hari ini telah kita lalui bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur padamu ya Allah, Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga
langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Bersyukur kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله يا أبا الزهراء كم أحن إليك للقبات الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسنين محمد يا زين